Mas, Mas, wis mulai lho. Wah, cek. Pause. Wes kan? Wis. Halo guys, kembali lagi dengan saya Joshua Cika Perwira. Nah, video kali ini saya ada pertanyaan nih. Apa kabar nih bagi yang mungkin terutama bagi yang sekolah online udah bosan sama tugas, Oke. terus atau mungkin jenuh sama gurunya yang sering kasih tugas tanpa materi terlebih dahulu. Iya. Ada kan pasti. Terus habis itu kalau dikritik malah ada yang acting atau bilang iri bilang bos. ya kita sama-sama tahu lah ya, kita sama-sama punya perasaan yang sama mungkin. Nah, kembali lagi ke masalah utama ya. Jadi nugas dan rasa bosan itu adalah hal yang biasa. Tapi kalau berkelanjutan, kalian nggak sepenuhnya salah. Nggak sepenuhnya salah, ya kan? Jadi nggak sepenuhnya benar juga. Ya. Kok bisa nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar. Nah, ini yang dinamakan psikologi pendidikan. Mau tahu? Kepo kan? Kepo nggak? Po. Nah, ayo kita bahas. Let's go! Nah, pembelajaran sering tidak lepas dari dengan yang namanya pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah adanya proses perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang atau kelompok, dan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, salah satu faktor keberhasilan di sini keberhasilan pendidikan di sini adalah seorang guru. Seorang guru tapi bukan berarti kita sebagai peserta didik tidak ambil bagian, tidak ambil peran dalam pendidikan ini. Justru kita yang menjadi faktor penentu lainnya, terutama dari faktor dalam diri atau luar diri kita. Nah, seorang guru ini harus mengetahui kondisi psikologis para murid yang juga berhubungan dengan psikologis pendidikan. Apa itu psikologis pendidikan, Mas? Aku nggak dong. Nah, tak jelaskan enggak dong. Psikologi pendidikan menurut etimologi bahasa berasal dari kata psikologi. Psikologi artinya psiko dan logos, dan diambil dari bahasa Yunani kan. Psiko artinya jiwa, logos artinya ilmu. Berarti psikologi pendidikan adalah ilmu yang menyangkut kejiwaan seseorang dalam hubungannya dengan pendidikan sebagai proses interaksi dalam pengembangan individu. Nah, beberapa lingkup atau masalah yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan atau dalam psikologi pendidikan ini. Yang pertama adalah pertumbuhan dan pengembangan individu. Lalu yang kedua, kejiwaan dari peserta didik. Lalu yang ketiga adalah kecerdasan kita atau intelektual bawaan kita. Dan yang terakhir adalah motivasi belajar kita. Nah, keempatnya ini memiliki kurva yang sama. Mungkin yang berarti jika semakin baik pertumbuhan dan pengembangan individu, motivasi belajar, kejiwaan, sama kecerdasan, akan semakin baik pula pendidikan kita atau psikologi pendidikan kita. Nah, mungkin bakal ada yang bertanya, apa pentingnya psikologi pendidikan ini bagi kita peserta didik, bukan bagi guru. Kalau bagi guru jelas penting. Bagi kita apa sih pentingnya? Atau apa perannya bagi kehidupan kita, bagi para peserta didik ya, dari perspektif peserta didik. Let's check this out.
Membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Satu. Yang kedua, mengetahui situasi, membantu kita mengetahui situasi. Ya, di saat kita harus bercanda atau guru ini sedang bercanda, berarti kita harus juga ikut menimpali. Terus juga saat serius gimana, kita harus tahu itu. Pentingnya motivasi pendidikan, motivasi psikologi pendidikan. Yang kedua, emosi, bagaimana kita mengolah emosi kita. Mungkin saat kita sedang bad mood atau sedang apapun, kita harus bisa mengatasi itu. Lalu yang terakhir, yang paling penting, membagikan motivasi belajar. Membangkitkan motivasi belajar itu yang paling penting di psikologi pendidikan ini. Nah, pertanyaan di awal tadi saya terjawab kan. Jadi kenapa kita para peserta didik juga perlu tahu psikologi pendidikan ini? Ialah dengan kita mengetahui arti pendidikan dan juga masalah-masalah yang di dalamnya sering terjadi dan juga peran psikologi pendidikan ini. Kita mengharapkan sama-sama meningkatkan motivasi belajar kita, sehingga hubungan antara peserta didik dan pengajar yang ada di Indonesia semakin harmonis dan terciptalah suatu hubungan yang baik, dan pada nantinya hasil akhirnya pendidikan di Indonesia akan lebih bermutu. Nah, sekian video saya kali ini. Thanks for watching. Saya Joshua Cika bergerak. Bye bye.